Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, kebenaran hari ini berjudul Bintang Mahaputra. Saudaraku, kalau kita memperhatikan Alkitab dengan teliti, saudaraku, ya, pada umumnya orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan adalah mereka yang menyerahkan hidup sepenuhnya, atau bisa dikatakan menyerahkan hidup tanpa batas. Memang tidak banyak orang yang dipakai Tuhan karena memberikan hidupnya tanpa batas. Tetapi kalau kita memilih untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang dipilih Tuhan menjadi alatnya, inilah jalannya. Memberi segenap hidup tanpa batas bagi Tuhan. Namanya dari kebenaran ini kita harus memiliki kegentaran bagaimana bisa memberikan hidup atau segenap hidup tanpa batas kepada Allah atau bagi Allah. Kita rela melakukan apa yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Kita rela menyalipkan daging dan hawa nafsu kita. Atau kita berani melakukan apa yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, apapun kita lakukan asal Tuhan berkenan. Dan ini pilihan yang terbaik. Mengingat usia kita yang terbatas di bumi ini, di mana suatu saat kita akan kehilangan kesempatan menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, maka kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang berharga ini. Ya. Kita harus benar-benar memperhitungkan apakah di hadapan pengadilan Tuhan nanti kita didapati berkenan. Apakah kita sudah mempersembahkan segenap hidup kita tanpa batas kepada Allah. Mempersembahkan hidup tanpa batas bukan berarti kita harus menjadi pendeta, ya. Juga tidak harus memberi uang untuk gereja. Tapi bagaimana kita memiliki kesediaan untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Terpenting dalam hidup Kristen kita, bagaimana kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Selanjutnya, bagaimana suasana hati kita tidak dipengaruhi oleh materi atau keindahan dunia. Kalau kita masih melakukan kesalahan dan tidak mau membereskannya, dan jika kita masih menikmati kesenangan dunia, tidak mungkin bisa dapat menyerahkan diri tanpa batas kepada Tuhan. Tidak bisa. Untuk itu kita harus punya komitmen. Pokoknya kita mau memberikan hidup tanpa batas untuk Dia. Dan masing-masing tentu harus minta petunjuk Tuhan, supaya saudara jangan menyerahkan diri, menyerahkan tenaga, pikiran, uang untuk satu kegiatan di sebuah gereja yang pendetanya tidak membawa saudara kepada pelayanan yang sejati. Semuanya dimanipulasi untuk kepentingan pendeta, keluarganya, bahkan organisasi. Kita harus minta petunjuk Tuhan, saudaraku, agar kita menemukan tempat kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita harus berani menyerahkan hidup tanpa batas. Orang yang tidak berani menyerahkan hidup tanpa batas akan terkurung, terjebak dalam egosentris. Dia akan sibuk dengan perasaannya sendiri, bagaimana dia disenangkan, bagaimana dia dipuaskan. Kalau melihat orang yang tidak dia sukai, bagaimana dia menyerang, atau dia akan tenggelam dengan persoalan, apakah persoalan pasangan hidup, persoalan anak, jodoh, dan lain sebagainya. Memang pada kenyataannya kita semua pasti punya persoalan. Tapi ingat bahwa tidak mungkin persoalan pergumulan hidup kita melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Dan seluruh persoalan kita adalah cara Allah mendewasakan kita. Saudaraku, seberat dan sebanyak apapun masalah kita, jangan tenggelam di situ. Tenggelamlah dengan tekad bagaimana mempersembahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan. Bagaimana dalam setiap kata yang kita ucapkan, tindakan yang kita lakukan, setiap buah pikiran yang terlintas, kita selalu menyenangkan hati Allah. Mari kita mulai dari situ dulu. Dari hal sederhana dalam keseharian hidup ini. Sehingga kita bisa benar-benar memberi yang terbaik bagi Tuhan dan segenap hidup kita. Nah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan bintang Mahaputra atau menjadi anak unggulan. Tentu bintang Mahaputra yang terutama, yang sulung itu Tuhan Yesus. Lalu kita mengikuti jejaknya menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat anak yang berkenan, anak kesukaan, ya. Itulah karunia sulung roh, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8. Sejatinya inilah satu-satunya yang kita rindukan. Ini yang kita targetkan untuk kekekalan kita.
Untuk itu saudara tidak harus sekolah teologi ya, tidak harus menjadi aktivis gereja, tidak harus menjadi pendeta. Justru kadang-kadang sekolah teologi menjadi aktivis gereja bahkan menjadi pendeta malah ngawur. Artinya merasa diri sudah benar, merasa diri sudah berkenan, merasa diri sudah memenuhi apa yang Allah kehendaki, dan ia tidak sungguh-sungguh belajar lagi dari hal-hal kecil untuk bisa menyenangkan hati Allah. Tidak sedikit para pendeta merasa dia berhak menerima kolekte, merasa berhak untuk dilayani jemaat, merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas, sehingga jabatan pendeta, jabatan pelayan Tuhan menjadi komoditas untuk memiliki berbagai fasilitas hidup. Dan memang faktanya tidak sedikit mereka yang kemudian menjadi orang-orang yang berlimpah materi. Wah, itu mengerikan kalau suatu hari ada di hadapan pengadilan tahta Kristus. Mengerikan untuk pendeta-pendeta seperti itu. Dan itu yang menjadi kegentaran kita, saudara. Nah, inilah yang mestinya membuat kita berjaga-jaga dari percintaan dunia. Suatu hari semua kita akan telanjang di hadapan pengadilan tahta Kristus. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, jangan hanya sedang membawa persoalan, ya. Kita menangis karena kita punya beban-beban, pergumulan hidup fana. Tapi kita mau menangisi diri kita yang belum melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita mempersoalkan kalau kita belum mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Kita mempersoalkan kalau kita sebenarnya belum rela dimiliki Allah secara penuh. Dan itu persoalan besar. Dan kita harus menyelesaikannya, minta pertolongan Roh Kudus agar kita menjadi orang Kristen yang dewasa, berkeadaan berbeda dari anak dunia. Mungkin juga berbeda dari orang-orang Kristen lainnya yang duniawi. Kristen tapi masih duniawi. Kristen yang serupa dengan dunia. Ya, jangan serupa dengan mereka. Saudaraku sekalian, yang menjadi masalah kita hari ini adalah apakah di mata Allah kita sudah menjadi hamba atau pelayan yang memberikan segenap hidup tanpa batas. Kita seharusnya tidak lagi takut menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang pasti semua itu tidak melampaui kekuatan kita. Banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi yang kita persoalkan di hadapan Allah adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan hidup kita tanpa batas kepadanya. Nah, saudaraku sekalian, sekali lagi jangan tenggelam dengan berbagai persoalan-persoalan hidup yang itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Bahkan tidak melampaui kekuatan manusia loh, kata firman Tuhan. Nah, yang kita persoalkan adalah bagaimana kita memenuhi apa yang Allah lakukan. Allah kehendaki untuk kita lakukan. Itu yang kita persoalkan, bagaimana kita memenuhi segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk kita penuhi. Sebelum kita menutup mata, bagaimana kita berjuang untuk menggenapi, menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepada kita masing-masing, saudara. Karena masing-masing kita pasti memiliki tugas. Kalau perlu kita yang menyodor-nyodorkan diri, ya artinya kita yang menyodor-nyodorkan diri. Bapak, apa yang harus kulakukan? Apa yang belum kupenuhi? Bapak, apakah masih ada yang kusisakan dalam hidup ini? Ambillah Bapak, supaya sebelum aku menutup mata, jangan sampai aku masih menggenggam kekayaan, masih menggenggam percintaan dunia, masih menggenggam dosa. Kita harus memiliki perasaan krisis yang dalam yang mengenai hal ini. Saudaraku, kita harus berjuang tanpa batas dan mempersembahkan hidup segenapnya bagi Allah. Sehingga suatu hari ketika kita menghadap Bapa di surga, ya seperti orang yang mendapat bintang Mahaputra di negeri ini, kita juga melihat bintang Mahaputra di hadapan Bapa di surga di samping Tuhan Yesus. Sola Gracia.